Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan di negeri yang kita cintai, Indonesia. Hari ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan mungkin di tengah suasana kemerdekaan, ada di antara kita yang berkata dalam hati, Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita melihat berbagai persoalan. Kita melihat ketidakadilan. Kita mendengar berita yang membuat kecewa. Kita mungkin juga sedang menghadapi pergumulan ekonomi, pekerjaan, keluarga, atau masa depan. Tetapi pagi ini kita belajar sesuatu dari firman Tuhan. Kita tidak harus menunggu keadaan menjadi sempurna untuk bersyukur. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 berkata, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Sahabat terkasih, ayat ini diberikan Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berada di pembuangan. Mereka tidak sedang berada di tempat yang mereka inginkan. Mereka kehilangan tanah air. Mereka hidup dalam keadaan yang sulit. Mereka tentu memiliki banyak alasan untuk kecewa. Tetapi Tuhan justru berkata, "Usahakanlah kesejahteraan tempat di mana kamu berada, dan berdoalah untuk tempat itu." Ini menarik. Tuhan tidak berkata, "Tunggulah sampai semuanya menjadi baik." Tuhan juga tidak berkata, "Kalau keadaan sudah sesuai harapanmu, barulah engkau peduli." Sebaliknya, Tuhan meminta mereka tetap hidup dengan benar, tetap bekerja, tetap membangun kehidupan, dan tetap berdoa. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap pagi membuka jendela rumahnya. Dari jendela itu, ia melihat jalan di depan rumahnya. Jalan itu tidak selalu bersih. Kadang ada sampah, kadang ada orang yang bertengkar, kadang hujan membuat jalan becek. Ibu itu bisa berkata, "Untuk apa aku peduli? Jalan ini bukan milik saya." Tetapi setiap pagi ia tetap menyapu halaman rumahnya. Suatu hari ia melihat seorang anak kecil membuang sampah sembarangan. Ibu itu tidak memarahinya. Ia hanya memanggil anak tersebut dan berkata, "Kalau kita ingin jalan ini bersih, kita semua harus ikut menjaganya." Anak itu kemudian mengambil kembali sampahnya. Kelihatannya sederhana, tetapi dari satu tindakan kecil, sesuatu berubah. Kadang kita terlalu sibuk menunggu perubahan besar, sampai lupa bahwa Tuhan bisa memakai kesetiaan kecil kita untuk membawa perubahan di tempat kita berada. Demikian juga dengan Indonesia. Kita mungkin tidak mampu memperbaiki seluruh negeri. Kita tidak bisa mengubah semua keadaan. Tetapi kita bisa mulai dari rumah kita. Kita bisa bekerja dengan jujur. Kita bisa membayar kewajiban kita dengan benar. Kita bisa memperlakukan orang lain dengan kasih. Kita bisa mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai kebenaran. Kita bisa menolong orang yang membutuhkan. Dan yang paling penting, kita bisa berdoa. Yeremia 29 ayat 7 mengatakan, "Berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan." Jadi, ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik di negeri ini, jangan hanya berhenti pada keluhan. Bawa dalam doa. Ketika melihat ketidakadilan, doakan agar Tuhan membangkitkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika melihat kesulitan ekonomi, doakan agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin dan membuka jalan bagi masyarakat yang sedang berjuang. Ketika melihat generasi muda menghadapi berbagai tantangan, doakan agar Tuhan menjaga hati dan masa depan mereka. Dan ketika kita sendiri sedang mengalami kesulitan, jangan lupa
bahwa kita juga bagian dari bangsa ini. Kita boleh berkata, Tuhan, Indonesia belum sempurna, tetapi aku bersyukur Engkau menempatkanku di negeri ini. Sahabat terkasih, bersyukur bukan berarti kita harus menutup mata terhadap masalah. Bersyukur bukan berarti mengatakan semua keadaan sudah baik. Bersyukur berarti kita tetap mengakui bahwa di tengah segala kekurangan, Tuhan masih memberikan begitu banyak alasan untuk berterima kasih. Kita masih bisa bangun pagi, masih bisa berkumpul dengan keluarga, masih bisa bekerja, masih bisa beribadah, masih bisa membuka Alkitab, masih bisa menyebut nama Tuhan. Dan hari ini kita masih bisa berkata, Tuhan, terima kasih untuk Indonesia. Sahabat terkasih, mungkin negeri kita belum seperti yang kita harapkan. Tetapi jangan sampai kekecewaan terhadap keadaan membuat kita kehilangan kasih kepada negeri ini. Karena mencintai Indonesia bukan berarti menganggap Indonesia sempurna. Mencintai Indonesia berarti bersedia menjadi bagian dari kebaikannya. Dan sebagai orang percaya, kita mempunyai panggilan yang lebih besar. Kita bukan hanya warga negara. Kita adalah umat Tuhan yang ditempatkannya di tengah masyarakat untuk membawa terang. Karena itu, pada hari kemerdekaan ini, mari kita berhenti sejenak dari semua keluhan. Mari kita bersyukur. Bukan karena semuanya sudah baik, tetapi karena kita percaya Tuhan masih bekerja. Dan selama Tuhan masih bekerja, kita pun masih mempunyai bagian untuk dikerjakan. Mungkin bagian kita kecil, tapi jangan remehkan kesetiaan kecil yang dilakukan bersama Tuhan. Satu keluarga yang hidup dalam kasih, satu orang yang memilih jujur, satu anak yang dididik dalam kebenaran, satu pekerjaan yang menolak berbuat curang, satu orang percaya yang setiap hari mendoakan bangsanya. Semua itu adalah bagian dari menghadirkan kebaikan Tuhan di negeri ini. Jadi, pagi ini, mari kita mengucapkan syukur dengan hati yang jujur. Indonesia belum sempurna, tetapi Tuhan tetap baik. Keadaan belum sempurna, tapi kasih Tuhan tetap sempurna. Bangsa kita masih memiliki banyak pergumulan, tetapi kita masih memiliki Tuhan yang berkuasa. Dan mungkin hari ini Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Mungkin Tuhan hanya meminta kita tetap menjadi orang yang benar, tetap mengasihi, tetap bekerja dengan jujur, tetap menjadi berkat, dan tetap berdoa bagi Indonesia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, pagi ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih untuk Indonesia, negeri tempat Engkau menempatkan kami untuk hidup, bekerja, membangun keluarga, dan menjadi berkat. Bapa, kami mengakui bahwa negeri kami belum sempurna. Ada banyak persoalan yang kami lihat dan kami rasakan. Ada ketidakadilan, kesulitan ekonomi, perpecahan, dan berbagai pergumulan yang kami sendiri tidak mampu menyelesaikannya. Tetapi hari ini kami memilih untuk tidak hanya mengeluh. Kami memilih untuk berdoa. Tuhan, berkatilah Indonesia. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa. Berikan kejujuran kepada mereka yang memegang tanggung jawab. Berikan pekerjaan dan kesempatan bagi mereka yang sedang berjuang. Lindungi keluarga-keluarga Indonesia. Jaga anak-anak dan generasi muda kami. Bapa, mulailah perubahan itu dari diri kami sendiri. Ajarlah kami menjadi warga negara yang baik dan umat-Mu yang setia. Tolong kami untuk tetap jujur ketika orang lain memilih curang. Tetap mengasihi ketika orang lain membenci. Tetap melakukan kebaikan
ketika keadaan membuat kami kecewa, dan tetap mendoakan bangsa kami ketika kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bapa, terima kasih untuk Indonesia. Kami percaya Engkau masih bekerja di negeri ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Mari tetap bersyukur, tetap berdoa, dan tetap menjadi berkat di negeri yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.